Pemirsa, penerapan kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatur jam kerja bagi ASN dan BUMN menjadi 2 shift. Untuk membahas lebih lanjut mengenai kebijakan penerapan aturan kerja para pegawai pemerintah ini, kita telah tersambung melalui telepon dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Cahyokumolo. Selamat siang, Pak Cahyo. Selamat siang, Mas. Siang. Ya, Pak Cahyo, kami dengar surat edaran akan dirilis besok hari Selasa. Bagaimana kemudian mekanisme, kapan mulai berlakunya, lalu kemudian mekanisme pembagiannya? Siapa yang shift pertama, shift kedua, lalu siapa saja yang nanti akan ada dibagi di work from home? Yang pertama, secara prinsip bahwa apapun keputusan yang sudah disampaikan mulai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, kemudian gugus tugas percepatan penanganan COVID dan kepala daerah, baik berupa instruksi ataupun surat edaran, itu sudah menjadi pegangan seluruh kementerian lembaga, dalam hal ini ASN. Yang mana edaran daripada gugus tugas sudah merinci mengenai pengaturan jam kerja pada masa adaptasi kebiasaan baru yang menuju masyarakat yang harus semakin aman, semakin sehat. Nah, dari hal ini, otomatis hari ini harusnya seluruh kementerian lembaga, termasuk di lingkungan Kemenpan RB, sudah memberlakukan aturan ini. Akan kita bagi 2 shift sama. Bagi ASN yang wanita, kami tetap memberikan kesempatan dia kerja di shift yang pertama. Kemudian bagi daerah-daerah yang masih PSBB transisi seperti DKI dan Jabodetabek ini, tetap 50% ASN di kantor kami itu kerja di kantor, 50% kerja di rumah. Kemudian yang kedua, Eselon 1 dan Eselon 2 kami harapkan tetap kerja kedinasan di kantor untuk memonitor, membagi tugas, kemudian mengecek absensi semua staf, baik yang kerja di kantor secara bergiliran maupun yang kerja di rumah. Bagi yang punya riwayat kesehatan, termasuk yang usianya 50 ke atas, saya kira tetap harus kerja di rumah. Karena prinsipnya adalah ASN kerja produktif, ASN tetap kerja melayani masyarakat, tapi ASN harus tetap sehat dan ASN harus memberi contoh kepada lingkungannya bahwa ASN itu menerapkan protokol kesehatan. Baik, artinya memang kalaupun sebelum surat edaran diberlakukan besok, artinya sebetulnya mekanisme seperti ini sudah diterapkan oleh kementerian-kementerian, begitu ya Pak Cahyo ya? Karena acuan kita mengenai penanganan COVID ini adalah pemerintah sudah menunjuk gugus tugas. Apapun yang disampaikan gugus tugas, baik langsung oleh Pak Doni atau juru bicara atau Bapak Presiden, itu sudah harus menjadi pegangan semua ASN, semua BUMN, dan semua masyarakat. Untuk PSBB-nya adalah dari gubernur masing-masing. Demikian. Baik, Pak Cahyo, bagaimana dengan skema pelayanan publik? Ada beberapa bagian yang memang harus berinteraksi dengan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana dengan mereka, Pak? Apakah juga ini tetap diberlakukan dengan skema yang sama atau sektor yang ini atau bagian yang ini dikecualikan? Iya, saya kira pada masa-masa PSBB kemarin pun, buat kementerian, lembaga, instansi yang melayani masyarakat langsung seperti rumah sakit misalnya, kemudian seperti Korlantas untuk SIM, kemudian misalnya seperti imigrasi, itu tetap menerapkan sistem piket. Nah, saya kira dengan adanya shift ini saya kira nggak ada masalah. Kalau kemarin misalnya setiap hari mulai pagi sampai jam 12 misalnya, atau jam 12 sampai jam 4, itu memang dibagi tugas siapa yang langsung bisa melayani dengan masyarakat, ini dibagi shift-nya. Itu aja, tinggal menyesuaikan. Baik.
Ya, karena acuan kami adalah acuan mencermati apa yang menjadi keputusan kepala daerah bagi daerah yang sedang PSBB atau dinormalkan atau transisi, dan yang secara nasional kita ikut apa yang menjadi garis keputusan gugus tugas percepatan penanganan COVID yang sudah ditunjuk oleh Bapak Presiden. Demikian. Baik. Pak, ini terkesan memang konsentrasinya, goalnya adalah mengurangi jumlah penumpang dari ASN terutama dan juga BUMN di transportasi publik. Bagaimana ketika di kantor, Pak? Karena ada jam-jam di mana mereka beririsan. Karena yang shift pertama jam 7, lalu shift berikutnya shift kedua jam 10. Antara jam 10 hingga jam 12 sampai jam 13 ini kan ada beririsan antara mereka bertemu dan berkumpul di kantor yang sama. Apakah ini tidak riskan, Pak? Kemudian apakah perlu harus diatur juga? Ya, awalnya kan mencermati dinamika transportasi yang begitu penuh dan padat. Nah, saya kira kalau di kantor pada prinsipnya sudah harus mengikuti protokol kesehatan. Mau naik tangga, mau naik lift, mau masuk ruangan, mau masuk kantor, ikuti protokol kesehatan. Saya kira masing-masing kementerian lembaga sudah punya protap. Yang penting ASN itu harus sehat. Itu aja, memberi contoh dan harus sehat. Saya kira itu sudah bisa kita atur dengan baik. Seperti di Menpan RB, pada saat PSBB DKI transisi, kami sudah membagi tugas 50%, 50%. Tapi kami di surat edaran kami kepada semua daerah, semua kementerian, sifatnya fleksibel, menyesuaikan kondisi masing-masing kementerian dan lembaga yang ada. Baik, Demikian, Mas Pak Cahyo. Ya, lalu bagaimana dengan hasil mapping terkait kebutuhan APD dan juga protokol kesehatan bagi ASN yang bersinggungan dan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung selama ini? Apakah kemudian ada nanti peningkatan kebutuhan atau seperti apa? Karena memang kalau kita lihat kan new normal ini kan artinya interaksi dengan masyarakat akan lebih banyak dibandingkan dengan ketika PSBB kemarin. Ya, saya kira saya ambil contoh kementerian kami ya. Kementerian kami ya, seluruh ASN yang ada ya kami bagi ya. Kami bagi dengan gratis misalnya masker. Kami bagi hand sanitizer yang ada. Kami ingatkan terus-menerus lewat pimpinan satuan-satuannya untuk jaga jarak. Melayani masyarakat pun yang langsung menerima langsung juga harus jaga jarak, harus menggunakan masker. Tapi yang penting ASN-nya harus sehat. Kalau ada ASN yang mungkin agak sakit atau merasa sakit, flu atau apa, segera istirahat. Jadi yang penting di situ. Baik. Saya kira semua kementerian lembaga sudah menerapkan hal yang sama, saya kira. Ya. Baik, oke. Yang menjadi pertanyaan masyarakat saat ini, Pak Menteri, memang kita setuju bahwa ASN harus sehat, kemudian transportasi kalau bisa memang tidak terlalu padat, begitu karena jumlahnya sedang berusaha untuk dikurangi. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa jaminan dari kementerian bahwa produktivitas dan juga output tetap terjaga? Karena kita tahu bahwa ekonomi kita kan memang bertumpu pada konsumsi. Nah, untuk ini proyek-proyek pemerintah apakah kemudian nanti akan sedikit melambat karena memang shift seperti ini dan dampaknya kemudian pada penyerapan dari kementerian anggaran di kementerian sendiri. Bagaimana Pak Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Selama 3 bulan PSBB ini, secara prinsip keluhan-keluhan masyarakat itu tidak begitu dominan ya. Hanya mereka minta supaya jamnya itu kalau bisa diperpanjang. Jadi misalnya membuka loket melayani masyarakat yang awalnya diatur sampai jam 8 sampai jam 12. Ya kalau bisa setelah istirahat siang, isoma mungkin bisa jam 2 sampai jam 3 atau jam 4. Hanya itu, karena soal perizinan dan lain-lain sebagainya, masalah dukcapil dan sebagainya, itu mekanismenya sudah bisa online. Saya kira perbankan sudah bisa online, pajak juga sudah bisa online. Imigrasi hanya foto saja, mungkin yang lain juga bisa online. Kecuali rumah sakit yang harus terus berhadapan dengan masyarakat. Jadi pada instansi pemerintah yang langsung ketemu masyarakat, saya kira tidak ada masalah. Jadi saya kira secara prinsip apa arahan Bapak Presiden bahwa tugas ASN itu harus mengikuti protokol kesehatan, tetapi secara prinsip harus tetap produktif, tetap melayani masyarakat, baik kerja di kantor ataupun itu kerja di rumah. Dengan sistem IT yang ada, saya kira ini selama 3 bulan
saya yakin tidak menjadi masalah yang prinsip. Walaupun Baik. memang 70% ASN kita itu ada di daerah. Dan Baik. di daerah juga saya kira sesuai dengan arahan gubernur, bupati, wali kota yang ada. Demikian, Baik. Mas. Ya. Terima kasih Pak Cahyokumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia telah bergabung bersama kami di Metro Siang.